Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang beriman pasti percaya di alam semesta ini bekerja hukum Allah Subhanahu wa taala secara otomatis atau ayat kauniyah, dan Al-Qur'an ayat kauliyah sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Rumus pembuktiannya, jika ditemukan adanya pertentangan antara Al-Quran sebagai ayat kauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Seperti cara pembuktian matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk hal ini, firman-Nya sama dengan ciptaannya. Ini benar. Firman-Nya bertentangan dengan ciptaannya, ini salah. Inilah selama ini 76 tahun yang dilakukan di Indonesia dalam mengelola turunnya hujan dengan kajian akademisi atau monodisipliner. Ini ayat kauniyah, peristiwa alam yang telah terjadi selama 76 tahun di Indonesia dengan menerapkan sistem drainase konvensional, yaitu upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Ini ayat kauniyah. Ini juga tetap ayat kauniyah atau peristiwa alamnya, fakta dan data yang terjadi. Jadi tadi terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Nah, ini sebanyak 72%. Tadi kan konsep drainase seluruh air dibuang. Nah, ini faktanya tadi juga dampaknya banjir. Banjir meningkat, kejadian bencana di Indonesia dari tahun 22 sampai tahun 2020 dari 86 terus selalu meningkat menjadi 1065 kejadian banjir. Itu bukti bahwa membuang hujan itu berdampak banjir, banjirnya meningkat. Jadi karena banjir tidak ditangani, tidak solusinya, bukan solusinya yang dikerjakan, tapi hanya pengendalian banjir. Nah, tadi dua slide tadi ayat kauniyah, sekarang ayat kauliyah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, di sini mengingkari, ya, tadi dibuang itu mengingkari, karena harusnya hujan disimpan, disyukuri. Nah, di sini cocok, jadi firman-Nya cocok dengan ciptaannya. Tadi terbukti kauniyahnya dan ini kauliyahnya sama, terjadi banjir kalau mengingkari hujan. Nah, hujan harusnya disyukuri, seperti di kampung Gelintung, kampung kumuh dan langganan banjir itu kini hijau dan kaya sumber air. Nah,
Kampung Gelintung ini di Malang menyimpan air hujan atau mensyukuri air hujan. Ini ayat kauniyah, peristiwa alamnya, fakta dan data yang terjadi di Kampung Gelintung, Malang. Ini bukti ayat kauniyah. Kalau mensyukuri hujan atau menyimpan hujan, langsung nikmat ditambah. Ayat kauniyah. Nah, sekarang ayat kauliyah, yaitu kajian interdisipliner, akademisi dan Al-Quran. Kalau hujan yang benar, yaitu disyukuri. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, tadi terbukti secara ayat kauniyah, fakta kejadiannya, peristiwa alam di Kampung Gelintung, hujan disyukuri, hujan disimpan, banjirnya menghilang, nikmat ditambah. Nah, harusnya seperti ini, yang benar hujan disimpan, hujan diresapkan, hujan dipanen atau diinfiltrasi. Ini yang benar. Ini kajian interdisipliner antara akademisi, ilmu hidrologi, dan Al-Quran. Terbukti firman-Nya sama dengan ciptaannya. Ini benar. Turunnya hujan adalah peristiwa gaib dan salah satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Yaitu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Nah, atau fakta. Tadi terbukti faktanya di Kampung Gelintung, kebenarannya menerapkan disyukurin sesuai dengan Ibrahim ayat 7, tapi kalau diingkari berdampak banjir. Nah, itu terbukti. Jadi surat Ibrahim ayat 7 terbukti. Nah, itu kebenaran. Itu fakta. Faktanya ada. Nah, sama dengan kajian interdisipliner saya, jadi pemahamanku dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, hujan harus disimpan merupakan hasil dari kajian interdisipliner adalah benar. Dengan 27 ayat sebagai mukjizat Al-Quran atau kebenaran, pendukung tambahan surat Ar-Ra'd ayat 17. Dan bukti surat Ibrahim ayat 7 cocok dengan peristiwa alamnya yang terjadi selama 76 tahun di Indonesia. Nah, tadi diingkari, banjir terus. Kalau disyukurin, tadi di Malang contohnya, itu terbukti. Jadi yang berpikir dengan akal sehat pasti menerima pemahaman saya tersebut. Nah, di sini ada komentar seorang teman Facebook saya dalam mengomentari video saya dengan judul Kajian Akademisi tentang Hujan Berdampak Bencana. Ini komentarnya, di Kementerian PUPR yang menjabat kebanyakan bukan ahli teknologi, tapi ahli setoran proyek. Jadi mohon dimaklumi, para direktur 60% teman saya. Jadi saya memahami, apalagi di Pemda yang penting dekat dengan Bandar Karir. Oh, faktanya begitu, Bapak. Kasihan masyarakat Indonesia. Nah, jadi pola pikirnya proyek bisa diterima komentar tersebut karena faktanya tidak ada berkeinginan untuk solusi banjir, tetapi tetap bertahan dengan program pengendalian banjir. Jadi banjir biar tetap ada. Seperti komentar teman lainnya, banjir rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehabis banjir, para petani bisa mulai tanam. Banjir menciptakan proyek-proyek baru, menciptakan lapangan kerja semakin meningkat. Kalau pola pikirnya proyek, pantesan nggak ingin menurun banjirnya. Nah, itulah
komentar teman Facebook lainnya yang berbeda, tetapi sama pola pikirnya, yaitu proyek. Banjir dianggap rezeki, bukan musibah. Dan hujan yang jelas banyak keberkahannya justru dianggap penyebab banjir. Nah, ini juga terbukti. Pada Februari yang lalu, Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan webinar bareng dengan judul Kenapa Banjir, tetapi 20 institusi tetap menganggap hujan sebagai penyebab banjir. Nah, terbukti selama ini. Pantesan selama 9 tahun saya informasikan kebenaran ini tidak ada respon dari pemerintah karena pola pikirnya berlawanan. Subhanallah. Jadi terjawab sudah buku saya tadi tidak bisa didengar karena memang pola pikirnya berlawanan. Nah, hujan harus disimpan. Buku yang saya tulis terbukti kebenarannya. Jika teman-teman ingin lebih detail dengan 27 ayat pendukungnya, silahkan bisa memesan di penerbit The Publish dengan alamat di bawah ini. Demikianlah informasi dari saya. Sudah terjawab selama ini dari komentar teman-teman yang mengetahuinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.